Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Tuhu, dan dengan istri saya. Ya, nama saya Esther. Ya, kami berdua dari Malang, Jawa Timur. Nah, kemudian datang kemari. Yang pertama, saya sendiri ada sakit yang sudah agak lama kami alami, yaitu diabetes. Nah, kami ingin sembuh, tapi dengan cara yang berbeda begitu. Kalau selama ini saya terkena sakit diabetes itu selalu mengandalkan obat. Nah, mudah-mudahan dengan kami datang ke tempat ini, kami bisa mengelola sakit diabetes ini dengan tanpa obat. Itu harapan saya. Nah, selain itu ada tujuan yang lain yang memang saya sangat rindukan begitu, bahwa saya ingin lebih kuat gitu, lebih adem di dalam menjalani kehidupan begitu, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan, supaya itu tidak oleh karena emosi atau ambisi, tapi lebih ke hasil perenungan dibantu oleh kebersihan jiwa misalnya begitu. Itu yang kami sedang rindukan, dan mudah-mudahan di tempat ini kami bisa dapatkan. Mungkin kalau dari Mama? Ya, awalnya kalau saya datang ke sini itu karena mengantar suami saya, Pak Tuhu gitu. Tapi ternyata setelah kita mengikuti beraneka sesi, ternyata saya juga memerlukan itu gitu. Saya membutuhkan itu. Jadi kalau di sini ternyata banyak hal yang saya dapat gitu. Makanan dan obat herbal di sini itu makanannya sangat dikatakan vegetarian tidak, tetapi lengkap dengan ikan, ada proteinnya, ada ayamnya, ya, telur, lengkap dan sangat bagus sekali. Obat herbal itu diberikan saat untuk meregenerasi sel ya. Gitu. Ya, kalau buat saya makanan di sini secara porsi itu berlebih. Maksudnya dari kebiasaan saya sendiri. Saya sudah terbiasa dengan makan sedikit, terutama karbohidrat itu sudah sangat jauh saya kurang-kurangi begitu, tetapi di sini sedikit berlebih. Tetapi saya saya bawa obat alat tes untuk gula darah. Jadi setiap pagi selalu saya tes bangun sebelum aktivitas atau bahkan makan, itu saya selalu tes. Ternyata meskipun makan secara agak berlebih dari kebiasaan saya, ternyata normal-normal saja. Gula darah saya masih tetap normal begitu. Jadi mungkin karena komposisi kemudian variasi makannya itu masih porsi karbohidratnya tetap masih di bawah standar, masih sesuai dengan kebutuhan tubuh saya, sehingga cek gula darah saya tetap normal, masih bagus begitu. Itu kalau tentang makanan. Kalau tentang yang lain, materi ya. Kalau materinya saya nggak menduga selengkap ini gitu, dengan biaya yang sangat standar ya. Ya, ternyata relatif murah lah ya. Iya.
tapi dapat materi yang luar biasa. Saya tidak menduganya itu gitu. Materi-materi tentang kita bermain di pikiran, dimain di rasa, wih itu keren banget gitu, mantap. Saya dapat banyak di sini gitu. Ya, jadi materi ini tentang materi ya harus kita akui belum pernah kita dapatkan di sebelumnya dari orang lain atau dari buku-buku dan seterusnya. Tapi di sini kita agak kaget-kaget begitu, agak surprise begitu juga, materinya cukup bagus begitu, bahkan menggugah semangat, bahkan kita semangat hidup itu lebih lebih lagi gitu ya, semangat untuk sehat jasmani maupun rohani itu dapat dari materi-materi yang baik dari Ibu Sinta ya, dari ayah guru atau Pak Jarod. Iya. Pak Jarod, mereka bertiga adalah guru atau instruktur yang memberikan materi-materi yang luar biasa buat kita toh. Iya. Kalau secara fisik saya mendapatkan di sini semakin sehat ya, semakin saya sendiri memang nggak sakit datang ke sini, tapi saya rasa fisik semakin oke gitu ya, stamina semakin bagus gitu. Kalau Papa? Fisik yang saya rasakan ini ya terutama saat tidur. Nah, kalau sebelum kita ke sini, saya ini hampir tidur itu gelisah, tidak berkualitas. Tetapi di sini karena kita sering melakukan pernafasan, bahkan meditasi yang dibimbing langsung oleh, kalau pernapasan Pak Jarod, kemudian meditasi oleh Bu Sinta, bahkan ayah guru, itu membuat saya kalau tidur itu sangat berkualitas. Begitu pergi ke kamar, bau bantal itu sudah langsung ini, biasanya masih pikiran melayang-layang kemana-mana toh. Nah ini tidak, sampai pagi itu ketika bangun juga sudah fresh begitu. Dan itu selama di sini kurang lebih 6 hari ya, itu secara terus-menerus saya alami begitu. Itu otomatis fisik ya, itu saya rasakan ada perubahan gitu. Nah kalau secara mental itu saya sangat terberkati dengan hipnoterapi. Dengan hipnoterapi dibuka mental-mental blok saya, gitu. Sehingga saya lebih percaya diri, saya melangkah itu tidak ragu-ragu seperti itu. Apa? Hipnoterapi bagaimana itu? Ya, hipnoterapi memang ini. Jadi tidak takut naik pesawat toh? Ada sesuatu yang saya tidak menyangka gitu. Misalnya takut naik pesawat begitu. Ternyata ada sesuatu yang terpendam begitu, yang itu tidak saya sangka gitu, tidak saya duga. Ternyata masalah ketakutan naik pesawat, ketinggian dan seterusnya itu berawal dari itu gitu loh, dari kejadian itu gitu, yang selama ini tidak terungkap begitu. Itu ketika hipnoterapi itu akhirnya terungkap begitu. Iya. Tidak saya sadari gitu. Nah itu cukup membantulah secara psikologis buat saya. Ada bawah sadar saya yang bisa dimunculkan begitu. Itu. Kalau spiritual di sini memang tidak memandang agama apapun. Jadi ada agama Kristen, ada yang beragama Buddha, ada yang Muslim. Di sini
tidak ada yang dominan ini di Kristen atau dominan di Muslim atau dominan di Buddha. Nasional lah ya. Tidak ada gitu. Dan pengajarannya pun secara spiritual itu nasional ya. Iya. Gitu. Jadi kalau saya secara spiritual itu saya dapat banget, terutama di meditasinya. Saya bisa fokus gitu. Jadi saya lebih menghayati bahwa Tuhan itu ada di dalam diri saya gitu. Tuhan itu ada di sekitar saya. Tuhan itu ada di semua makhluk hidup. Jadi saya lebih sangat menghayati itu. Ya, kalau saya hal spiritual yang saya rasakan memang betul. Jadi di sini betul-betul diajari untuk kita ini tidak melihat atau memandang orang berdasarkan agama ya, suku, ras, itu tidak ada, betul-betul nasional gitu. Bahkan bukan hanya diajarkan tetapi dipraktekkan. Kalau kita merasa lebih benar lah, katakan agama kita lebih benar lah, itu pun sudah salah begitu di sini. Jadi tetap saling menghormati, benar-benar saling menghargai, itu di sini diajarkan dan dialami, dilakukan. Iya, pesan cinta yang saya dapat, khususnya saya di sini, saya mulai lebih semangat ya dalam mengejar kesadaran. Jadi selama ini bagaimana kita hidup sembarangan, bagaimana kita makan sembarangan gitu. Nah, saya dapat teguran keras di sini bahwa memang kita harus memperhatikan hal-hal yang rohani, kepahitan-kepahitan, kebencian-kebencian, atau apa-apa yang kita pendam itu harus kita selesaikan. Harus tidak ada di dalam jiwa kita gitu. Sehingga saat kita berpulang, kita benar-benar bersih, kita benar-benar suci gitu. Ya. Ya, kalau ternyata sakit penyakit fisik itu ada pesan cintanya begitu. Penyakit apa, itu pesan cintanya apa, itu memang diajarkan juga. Dan kalau kita renung-renungkan, kayaknya memang betul begitu. Misalnya apa itu, kalau diabetes itu pesan cintanya kepahitan gitu ya. Kalau dirasakan ya memang iya. Memang ada. Memang iya. Selain juga sembarang makan makanan ya, itu ini. Terus kemudian ada banyak hal, terutama di dalam kita mengambil keputusan-keputusan kehidupan begitu ya, bisnis atau sosial begitu. Kita ini sering didorong oleh nafsu atau keinginan ego gitu ya. Tetapi karena di sini juga dibimbing secara spiritual gitu, maka di situ juga akan secara otomatis nantinya akan mengalami bahwa kalau kita mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan itu ada dipengaruhi oleh spiritualitas kita begitu. Jadi tidak lagi didorong oleh nafsu, ambisi dan seterusnya. Tentu saja itu kalau semakin lama semakin kita latih begitu, spiritualitas kita semakin tinggi levelnya begitu, dan itu bisa ya dengan cara hening ya, dengan cara meditasi yang kurang lebihnya hanya sekitar mengelola nafas ya dan pikiran ya. Itu bisa untuk membimbing kita menjadi orang yang tidak ambisius tetapi adem,
semakin dengan tenang ambil tenang, keputusan. Iya. Ya mudah-mudahan Kira-kira. nanti setelah dari sini itu kita bisa mempraktekkan jus yang selalu kita minum. Oh iya, itu Berapa kali itu ya makanan. satu hari? Itu harus kita ikuti di rumah gitu. Iya. 3 kali ya, satu hari 3 kali. Ada jus detoknya, ada jus sayurnya. Sesuai golongan darah. Iya, sesuai golongan darah. Itu bisa harus dipraktek. kita praktekkan. Termasuk Ya. menu-menunya, menu-menu sehat itu sama sekali tidak ada minyak di sini. Itu luar biasa. Meditasinya juga kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk kita lanjutkan di rumah. Bahkan kita Jadikan gaya hidup ya. jadikan gaya hidup, bahkan layak untuk diceritakan ke keluarga, saudara, atau orang-orang lain yang membutuhkan, baik mereka yang ada sakit fisik maupun mental gitu. Iya. Kita bisa Rekomendasikan untuk datang ke sini. Jangan ragu, jangan takut di sini. Di sini sangat membantu pasti yang sakit cancer, sakit apa saja lah, mental, semua sakit fisik. stres ya, Iya. itu sangat bisa datang ke sini, akan dapat semuanya. Iya. Begitu. Baik, Baik, itu terima kasih. Terima kasih.